Salam jemaat Tuhan yang terkasih, mari pagi ini datang mencari Tuhan, datang mencari wajah Tuhan, mari mendekat kepada Tuhan. Bawa segenap hatimu, segenap rindumu, mari sampaikan kepada Tuhan pagi ini. Ya Allah, Engkau kerinduanku, selalu ku cari wajah-Mu Tuhan, seperti tanah yang kering rindukan air, demikianlah jiwaku rindu Engkau. Kekuatan
mulutku kan selalu puji-Mu dan angkat tangan. Yes, kami angkat tangan kami bawa hati kami menyembah Engkau Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that You're my God. You're altogether lovely, altogether lovely, altogether wonderful to me. Kami bawa hati kami Tuhan, kami sujud menyembah Engkau, dan Engkau Tuhan kami, Engkau Raja kami. Kau yang layak, Kau yang termanis buat hidup kami. Katakan lebih lagi. Biarlah segala hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Yesus, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kau dahsyat, Kau dahsyat, Kau dahsyat, Kau dahsyat, Kau dahsyat, Kau dahsyat. Tiada yang melebihi Engkau, Kau besar. Oh Yesus, 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 Yesus.
ini pujian kami, hormat kami kepadamu. Pengakuan kami bahwa Engkau Tuhan kami, Allah kami yang benar. Biarlah segala hormat, pujian, kemuliaan bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak Tuhan. Kau Allah yang besar, raja dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuat terpesona. Biarlah segala pujian yang hanya Kau yang layak, hanya Kau Tuhan, hanya Kau yang layak Tuhan, hanya Kau yang layak Tuhan. Bukan sekali lagi berikan hormat sorak-sorai kepada Allah yang benar, Allah yang mulia, Allah yang dahsyat. You are worthy Lord, you are worthy Lord, you are worthy, you are worthy. Terima kasih Tuhan buat kesempatan, kehormatan buat kami menyembah Engkau, meninggikan Engkau pagi ini Tuhan. Dan saat ini kami bawa segala pergumulan kami, doa-doa kami ke dalam tangan Tuhan. Haleluya Yesus. Sungguh Kau Tuhan yang ajaib, dahsyat dan luar biasa. Layak kami muliakan, layak kami tinggikan Engkau. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan, boleh menghampiri tahta hadirat-Mu, boleh menikmati segala kemurahan kebaikan-Mu. Kalau kami ada saat ini sebagaimana adanya, kami sehat, kami dalam keadaan baik-baik. Tuhan, kami tahu ini karena anugerah-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih. Tidak ada kata lain Tuhan, selain kami rindu terus menyembah Engkau, menyerahkan hidup kami kepada Tuhan, untuk dipakai Tuhan, dimanapun Tuhan tempatkan kami. Bapa, pagi hari ini kuduskan hati kami, untuk kami boleh menaikkan doa-doa kami menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Kami rindu berdoa untuk negeri kami Tuhan, negeri yang Kau cintai, negeri di mana Engkau bertahta di tengah-tengah kami. Kami percaya kuasa-Mu Tuhan, hadirat-Mu ada di negeri kami ini Tuhan. Engkau yang terus memimpin Tuhan, proses demi proses Tuhan. Pemilihan presiden sudah terjadi, tapi kami mau tangan Tuhan yang terus menuntun, tangan Tuhan yang terus membawa negara kami ini terus naik dan tidak akan pernah turun. Engkau Tuhan yang memberkati seluruh pemimpin-pemimpin yang Tuhan sudah tetapkan. Pakai mereka, urapi mereka dengan kuat kuasa-Mu Tuhan. Hikmat Tuhan di atas rata-rata, itu yang akan memberkati pemimpin-pemimpin kami, sehingga mereka ada roh takut akan Tuhan. Mereka melaksanakan tugas mereka dengan hormat akan Tuhan, takut akan Tuhan, sehingga negeri kami ini menjadi negeri yang benar-benar berlimpah ruah dengan kasih sayang Tuhan, dengan kasih setia Tuhan. Zaman boleh berubah, segala keadaan boleh menekan, ketakutan boleh ada, tapi kami yang tinggal di Indonesia, kami mau berkata bahwa Tuhanlah yang menjadi penjaga kami, Tuhan yang menjadi naungan kami. Engkau ada di negeri ini, biar setiap kami Tuhan, bangsa Indonesia, tahu menghargai kehadiran Tuhan di tengah-tengah kami. Biar Engkau Tuhan yang terus menjadi Tuhan yang menjadi pusat penyembahan kami. Segala penyembahan-penyembahan yang lain Tuhan, biar Engkau yang Tuhan yang dengan kuat kuasa-Mu menghancurkan setiap kuasa-kuasa kegelapan yang selalu bekerja di tengah-tengah bangsa kami, yang mengacaukan, yang berusaha mencerai-beraikan, yang berusaha memecah belah. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami bertindak pagi hari ini. Kuasa Allah dari tempat maha tinggi menaungi bangsa kami, sehingga yang ada kami mau lepaskan roh persatuan, kesatuan, damai sejahtera atas bangsa kami. Negeri kami berlimpah dengan sukacita, damai sejahtera Tuhan. Tidak akan kekurangan yang baik. Oh, semua yang baik turun memberkati bangsa kami.
Tuhan, terima kasih. Terima kasih, kami berdoa, kami terus rindu berdoa. Gereja-gereja Tuhan yang ada di Indonesia, biar kami semua tidak terpecah belah, tapi Tuhan yang mempersatukan kami dengan Roh-Mu. Apapun Tuhan, denominasi gereja kami, Tuhan ada di tengah-tengah kami. Tuhan Yesus yang mempersatukan kami, mempererat hati kami. Biar setiap gereja sadar, kami punya tugas masing-masing. Biar kami mengerjakan tugas kami masing-masing dengan sukacita, dengan pertolongan Tuhan, sehingga kami mampu memberikan yang terbaik buat negara kami ini, Bapa. Persatuan kesatuan akan mendatangkan, menarik berkat Tuhan turun atas Indonesia. Tuhan, terima kasih. Terima kasih, terima kasih, kami bersyukur. Khusus pagi hari ini kami rindu juga berdoa untuk gereja kami Efrata, Bapa. Silakan Tuhan, kerjakan lebih lanjut apa yang Tuhan mau. Kami tahu hati-Mu ada di sini dan Engkau sedang bergerak di tengah-tengah kami. Engkau sedang mengumpulkan kami seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya. Engkau sedang rindu memberkati kami umat-Mu di tempat ini, Bapa. Kami rindu melihat umat Tuhan di tempat ini, di Efrata, menjadi umat yang didewasakan oleh Tuhan, menjadi umat yang mencintai Tuhan lebih dari apapun, menjadi umat kesayangan Tuhan, menjadi umat yang tahu berterima kasih dan tahu menjaga jalan-jalan hidupnya. Tidak berjalan dengan kekuatan kami sendiri, tapi kami berjalan dengan tuntunan Roh-Mu. Sehingga Tuhan, kehadiran Tuhan di tempat ini akan membawa dampak yang luar biasa. Kemajuan, kebangunan, kebangkitan terjadi di tempat ini, Bapa. Mulai dari sekolah minggu, anak-anak yang masih kecil-kecil, Tuhan Engkau menjaga mereka. Anak-anak youth, anak-anak teen, pro-M, oh keluarga muda, keluarga dewasa, dan semua lansia, Tuhan kami mau serahkan di dalam tangan Tuhan. Biar setiap komisi ini Tuhan boleh bergerak sebagaimana mestinya Tuhan mau. Biar setiap kami Tuhan merespon apa yang Tuhan mau kerjakan di tempat ini. Beri kami hikmat, beri kami kecerdasan Roh-Mu, beri kami ketajaman Roh-Mu untuk menangkap hati-Mu Bapa, untuk kami terus kerjakan di tempat ini. Jadi Tuhan apa yang Kau mau Bapa, kemajuan, kebangunan, kebangkitan, kedewasaan penuh, Tuhan yang tolong kami semua. Terima kasih memberkati Bapak Gembala kami, berkati kesehatan beliau, berkati kalau saat-saat ini beliau sedang menghadapi dirundung kedukaan Tuhan. Kami rindu Tuhan, kuatkan hati Bapak Gembala kami Pak Handoyo Lim sekeluarga. Berkati dengan sukacita damai sejahtera-Mu, kekuatan baru, sehingga hamba-Mu boleh tegak berdiri terus Tuhan. Dipakai Tuhan, digandeng Tuhan untuk terus naik dan terus melakukan apa yang Kau kehendaki untuk dikerjakan, ditumbuhkan di tempat ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati seluruh staf penggembalaan yang ada. Biarlah Tuhan tuntun hamba-hamba-Mu semua dengan hikmat-Mu, dengan kasih sayang-Mu. Tidak kekurangan sesuatu pun yang baik, tapi hamba-hamba-Mu terpelihara penuh dalam kuat kuasa-Mu, terpelihara dalam pimpinan-Mu. Berkat yang melimpah, damai sejahtera, sukacita, kekuatan, hikmat, pewahyuan terus bertambah-tambah. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Engkau mendengar, Engkau menjawab dari gunung-Mu yang kudus. Haleluya. Terima kasih. Amin. Shalom. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih buat kesempatan pagi yang indah ini. Bersyukur pada Tuhan karena kebaikan-Nya kita boleh berada di tempat ini. Kami juga bersyukur buat kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan saat teduh pemuritan pagi hari ini, tanggal 15 Juli 2024. Terima kasih pada Bapak Gembala yang memberikan kesempatan pada saya pagi hari ini. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur karena kebaikan Tuhan kita boleh ada di tempat ini. Kita patut bersyukur karena anugerah Tuhan kita boleh
menikmati hidup yang berkecukupan, hidup yang penuh dengan anugerah. Pagi hari ini kita akan sama-sama belajar, pelajari ada mujizat di balik ucapan syukur. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita bersyukur. Kita nggak tahu yang terjadi dalam kehidupan kita. Ketika kita tidur, kita nggak tahu pagi hari kita akan apa, bagaimana keadaan kita ketika kita bangun tidur. Ketika bangun tidur, saya bisa mengucap syukur karena kebaikan Tuhan. Saya hanya mengucap terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu. Ketika saya bangun, sebelum kami melakukan aktivitas, saya hanya bisa mengucap syukur. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Di situ mengatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saya ulangi sekali lagi, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Satu hal yang saya tekankan di situ dikatakan dalam segala hal, dalam segala kondisi apapun. Firman Tuhan mengajak kita untuk tetap mengucap syukur. Hari-hari kita lalui bukan semakin enak, tetapi semakin membuat kita semakin takut, semakin khawatir. Mungkin orang di luar sana merasa zaman semakin hari semakin gila, semakin edan. Tapi ketika kita melihat kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, membaca, kita patut mengucap syukur dalam segala hal, apapun itu kondisi kita. Mungkin akhir-akhir ini kita membutuhkan banyak biaya untuk anak-anak kita yang mau masuk sekolah atau pendaftaran siswa baru yang memerlukan banyak sekali biaya, baik itu alat tulis, seragam, dan lain sebagainya, ataupun uang gedung, apalagi untuk biaya di universitas untuk mahasiswa-mahasiswi, sangat banyak diperlukan biaya. Banyak kekhawatiran di dalam hidup kita, sehingga mungkin membuat kita lupa untuk mengucap syukur pada Tuhan. Diingatkan pagi hari ini kita, di dalam segala hal kita wajib mengucap syukur. Mungkin kondisi kesehatan kita saat ini kurang baik, atau keadaan sekeliling kita yang tidak menyenangkan, atau mungkin bisnis kita, usaha kita yang akhir-akhir ini mungkin mengalami kesulitan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal. Tidak ada batasnya untuk mengucap syukur. Tidak dibatasi apapun kita untuk mengucap syukur. Kita akan teringat sebuah kisah, peristiwa yang luar biasa di Injil Matius pasal yang ke-14 ayat 13 sampai 21.
Di situ menceritakan sebuah peristiwa yang sangat luar biasa ketika Yesus memberi makan 5.000 orang hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Secara manusia hal itu tidak mungkin. Hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Sebanyak orang 5.000 bisa makan kenyang. Bahkan masih ada sisa. Tapi satu hal yang kita harus ingat, peristiwa itu tidak mudah bagi Tuhan Yesus pada saat itu. Kondisi saat itu Tuhan Yesus mungkin dia sedang lelah, karena dia sedang melakukan perjalanan pengajaran terus diikuti oleh banyak orang. Dan Yesus saat itu sedang sedih, karena di kisah sebelumnya menceritakan dia mendengar bahwa Yohanes Pembaptis itu baru saja dipenggal kepalanya. Dan ada kemungkinan juga Yesus juga lapar pada saat itu, karena saat itu Yesus juga manusia. Ya, manusia biasa seperti kita. Tapi di kitab Injil Matius ini hal yang luar biasa. Kita akan belajar, kita akan baca di Matius pasal yang ke-14 ayat yang ke-19 dalam kitab terjemahan baru. Di sini saya akan bacakan. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Kalau di sini kita melihat di terjemahan baru ayat 19 ini mengatakan Yesus mengadah ke langit dan mengucap berkat. Tetapi kalau kita melihat di bahasa Indonesia sehari-hari, kita baca, kemudian ia menyuruh orang banyak itu duduk di atas rumput. Lalu ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, lalu menengadah ke langit dan mengucap syukur kepada Allah. Sesudah itu ia membelah-belah roti itu dengan tangannya dan memberikannya kepada pengikut-pengikutnya untuk dibagi-bagikan kepada orang banyak itu. Di sini saya tulis dengan warna merah, mengucap syukur kepada Allah. Bahasa aslinya itu eulogio. Itu mengucap syukur. Mengucap syukur bukan karena makanannya. Mengucap syukur bukan karena Yesus diberkati, bukan. Mengucap syukur kepada Allah, naikkan puji-pujian kepada Allah, menaikkan penyembahan kepada Allah, itu yang dilakukan oleh Yesus. Makanan yang dibagikan itu memang suatu berkat. Tetapi di sini kita melihat bahwa mengucap syukur kepada Allah itu bukan hal yang mudah ketika itu. Tetapi Yesus melakukannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini mengingatkan kembali kepada kita pada kejadian itu, bahwa Yesus pada waktu itu dia sedih karena mendengar Yohanes Pembaptis habis dipenggal kepalanya. Dia menyingkir dari orang-orang banyak karena dia merasa sedih. Tapi ketika Tuhan Yesus melihat orang banyak lapar, Tuhan Yesus merasa belas kasihan pada orang banyak.
Tuhan Yesus tidak terlalu banyak berpikir atas keadaan yang dialaminya. Tuhan Yesus tetap mengutamakan kepentingan orang banyak. Tuhan Yesus tetap mengasihi orang banyak. Pada waktu itu, Dia tidak mempedulikan apa kondisi tubuhnya pada waktu itu, apa kondisi fisiknya yang dialami pada waktu itu. Dia tetap mengucap syukur kepada Allah. Dan Dia boleh membagi-bagikan roti itu. Di kitab Mazmur pasal 44 ayat 9 mengatakan, karena Allah kami nyanyikan puji-pujian sepanjang hari, dan bagi nama-Mu kami mengucapkan syukur selama-lamanya. Karena Allah kami menyanyikan puji-pujian sepanjang hari, mengucapkan syukur selama-lamanya. Bukan mengucap syukur karena habis mendapat uang banyak, bukan mengucap syukur karena bisa makan enak, bukan mengucap syukur karena keadaan kita baik-baik saja, tapi kita mengucap syukur selama-lamanya. Sepanjang hari kita nyanyikan puji-pujian bagi nama Tuhan. Dan ketika Tuhan Yesus mengucap syukur, mujizat terjadi. Yang tadinya hanya 5 roti dan 2 ikan bisa dibagi ke 5.000 orang, dan masih banyak sisanya. Ucapan syukur merupakan reaksi iman. Ketika kita beriman, kita wajib mengucap syukur. Bagaimana iman kita ketika kita menghadapi suatu masalah yang mungkin merasa kita tidak kuat? Ucapan syukur melahirkan mujizat pelipat gandaan. Bapak Ibu percaya ketika kita mau mengucap syukur dalam segala hal, dalam segala situasi, dalam segala kondisi, akan melahirkan mujizat pelipat gandaan. Ucapan syukur mempercepat datangnya pemulihan atas pergumulan hidup kita. Pernah kami mengalami hal-hal yang mungkin tidak enak bagi kami. Suatu ketika kami melakukan usaha kami, jualan kami, dari pagi, siang, kami tunggu pembeli, pelanggan, belum ada yang datang. Awalnya kami merasa resah. Awalnya kami merasa, ini gimana? Kita sudah berdoa, kita sudah menyerahkan usaha kita ini dalam tangan Tuhan. Tetapi kembali saya diingatkan, pada waktu itu seperti ada suara dalam hati saya, pikiran saya. Bisakah kamu mengucap syukur dalam kondisi itu? Wow, hal ini yang mungkin bagi kita berat. Tapi saya berkata, loh, ini kondisinya tidak menyenangkan. Bagaimana kita bisa mengucap syukur atas keadaan seperti ini? Kita sudah menunggu dari pagi, bahkan dari jam 4 kita sudah mempersiapkan, kita sudah bangun pagi. Tetapi sampai jam sekian kita belum ada pembeli satupun yang datang. Gimana Tuhan?
Bagaimana kita bisa mengucap syukur? Tapi kata-kata itu terus ada di telinga saya, di hati saya. Dan puji Tuhan, saya diberi kekuatan untuk bisa melakukan ucapan syukur. Kami bisa mengucap syukur pada waktu itu. Kita terus mengucap syukur. Dan tidak lama kemudian, kita nggak tahu yang terjadi. Ada sebuah mobil datang. Di dalam mobil itu banyak sekali rombongan orang untuk masuk di tempat usaha. Untuk membeli dagangan kami, untuk makan di tempat kami. Puji nama Tuhan. Kita praktekkan iman ucapan syukur itu. Kita ucap syukur, itu reaksi iman kita. Ucapan syukur melahirkan mujizat pelipat gandaan. Mungkin ada beberapa orang menganggap kita bodoh ketika kita mau melakukan ucapan syukur ketika kita dalam kondisi yang sulit, dalam kondisi yang tidak menyenangkan. Tapi kita diajar oleh Tuhan untuk tetap mengucap syukur. Seperti Yesus dalam kondisi lelah, kondisi lapar, kondisi sedih. Dan Yesus tetap mengasihi orang banyak. Dan dia berdoa untuk mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Yang mujizat terjadi. Yang tadinya 5 roti dan 2 ikan bisa mencukupkan 5.000 orang, bahkan ada sisa. Pagi hari ini kita praktekkan iman kita. Bagaimana kita mengucap syukur atas kondisi hidup kita. Mungkin saat ini kita masih terjepit. Mungkin saat ini kita mengalami hal-hal yang sulit. Kita harus terpontang-panting. Kita harus berpikir ekstra untuk bagaimana hidup kita mengalami perubahan. Bagaimana kita bisa dilepaskan dari masalah-masalah hidup kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari belajar mengucap syukur. Ucapan syukur mempercepat datangnya pemulihan atas pergumulan hidup kita. Saya teringat buah ilustrasi. Ini tempe, Bapak Ibu Saudara. Mungkin saya percaya Bapak Ibu Saudara semua pernah makan tempe. Suatu ketika ada seorang ibu-ibu pengrajin tempe yang membuat tempe, dan tempenya itu terkenal enak, banyak orang menyukainya. Dia jualan di pasar. Suatu ketika pagi-pagi ibu ini mau berangkat ke pasar. Dia mempersiapkan tempenya. Dan setiap hari ibu ini membuat tempe. Karena setiap hari tempe itu habis. Dan tempe itu harus habis setiap hari. Kalau tidak, tempe itu tidak enak dimakan. Dia berdoa kepada Tuhan sebelum dia berangkat. Karena ibu ini orang percaya. Karena ibu ini orang yang mengasihi Tuhan. Dia berdoa, Tuhan, saya mau berangkat berjualan tempe. Berkati tempe, berkati kami.
Karena satu-satunya mata pencarian ibu ini adalah berjualan tempe. Ya, seorang pengrajin tempe, membuat tempe. Ketika dia berdoa, dan sesudah berdoa ibu itu mencoba melihat tempenya. Dan ketika dibuka, ibu itu kaget karena tempenya belum jadi. Masih beberapa masih berbentuk kedelai, Bapak Ibu. Ibu ini agak sedih. Tetapi ibu ini terus percaya bahwa Yesus sanggup menolong. Ketika dalam perjalanan ibu ini terus berdoa, yang biasanya tempe itu sudah jadi, kenapa tempe ini belum jadi? Ibu ini terus berdoa. Walaupun ada kesedihan dalam dirinya, ada kekhawatiran dalam dirinya, tapi ibu ini terus berdoa. Ibu ini terus menyanyikan puji-pujian kepada Tuhan. Ia menyanyi karena ibu ini juga suka menyanyi. Sesampainya di tempat dagangan, tempat kios ibu di pasar, ia membuka tempenya. Tempe itu tetap tidak berubah. Tempe itu masih belum jadi. Ibu itu awalnya ia merasa sedih. Ia percaya Yesus sanggup menolong dirinya. Sampai akhirnya jam demi jam berlalu, hampir siang. Yang teman-temannya sudah mulai meninggalkan kios di pasar, ibu ini masih merasa tempenya belum ada yang beli karena belum jadi. Tapi ibu ini tidak putus asa. Dia tetap mengucap syukur, dia tetap menaikkan puji-pujian kepada Tuhan. Dan suatu ketika, suatu saat, seorang ibu mendatangi. Dan ibu ini tanya, "Ibu, apakah ibu yang jualan tempe?" "Iya, tapi maaf, tempe saya ini belum jadi." Wah, puji Tuhan. Ya, sama-sama orang gereja ibu itu menaikkan pujian pada Tuhan juga. "Loh, kenapa ibu? Tempe saya belum jadi kok." Ibu malah senang. "Iya ibu, karena saya mau beli tempe yang memang belum jadi karena akan saya kirim di luar kota untuk anak saya. Anak saya suka tempe ibu," katanya. Puji Tuhan, kalau memang belum jadi, saya akan beli semua tempe ibu. Dan akhirnya ibu itu bersuka cita karena tempenya habis walaupun belum jadi. Tempenya diborong oleh ibu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apapun kondisi kita, kita wajib mengucap syukur karena itu perintah Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Karena ucapan syukur akan melahirkan mujizat pelipat gandaan. Karena ucapan syukur mempercepat datangnya pemulihan atas pergumulan hidup kita. Mari Bapak Ibu Saudara, ingat firman Tuhan pagi hari ini mengajari kita untuk senantiasa mengucap syukur. Puji nama Tuhan, renungan pagi hari ini mengajarkan kita untuk senantiasa mengucap syukur. Karena ada mujizat di balik ucapan syukur yang tidak akan kita pahami cara Tuhan bekerja dalam hidup kita. Kita akan naikkan pujian
Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya, dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya, dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya, dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidupku. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat kesempatan memuji, menyembah, bahkan berdoa dan mendengar kebenaran firman-Mu. Kami percaya Engkau melihat semua anak-anak-Mu yang dengan setia mengikuti satu pemuritan ini. Tuhan yang akan membuka jalan saat kami sedang menghadapi jalan buntu. Tuhan yang akan memberikan mujizat saat kami sedang mengalami situasi terjepit. Terima kasih Bapa, kami percaya kuasa-Mu sungguh besar. Memberkati semua sedang melayani hari ini. Tuhan perhitungkan semuanya. Tuhan memberkati berlimpah-limpah, khususnya hamba-Mu Bapak Dadang Juniarto yang telah menyampaikan firman. Tuhan memakai hidupnya. Beliau pernah menjadi hamba-Mu, pengerja, dan sekarang akan terus melayani, semakin semangat dalam Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami percaya yang terbaik Tuhan berikan dalam hidupnya. Kami menyerahkan semua jemaat-Mu, semua anak-anak-Mu, baik yang di Semarang, di luar kota, di luar negeri bahkan. Tuhan akan membawa kami dari mujizat demi mujizat, bahkan pertolongan Tuhan sungguh nyata dalam hidup kami. Saudaraku, mari masuk hari dengan sukacita.
Sekarang terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai senantiasa sekarang sampai selama-lamanya. Doa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.